Orangnya humoris. Humoris. Humoris juga ya, bikin ketawa gitu loh. Pak Ganjar tuh nggak mandang orang, artinya tuh kamu wong pangkat orang tuh nggak mandang itu. Pokoknya yang jelas tuh bapak itu wong ke wong cilik. Disiplin, jujur. Hari pertama pelantikan saya ditanya, Mas, namanya siapa? Saya gubernurnya saya. Kalau sampean ikut kerja, ikut saya orientasinya mencari uang, mundur dari sekarang. Nggak boleh nerima apapun di link saya. Itu waktu saya punya hajat, saya akan undang Bapak, tapi saya tidak yakin Bapak mau datang apa enggak. Ternyata esoknya, alhamdulillah datang juga. Saya tidak nyangka, saya malah semaput. Saya sebetulnya yang kepengen ikut lagi, tapi ya umur saja cuma hanya satu. Nanti kalau pas luar kota tuh ada rangkaian, ada pengawalnya tuh kan, saya kalau nggak bisa mengikuti rekan saya nggak enak. Nanti kalau jalan jauh dimasukin mobil luar, saya kan udah nggak mampu di rumah sampai merenung. Oh, saya pamit sama bapak tuh ya. Saya terima kasih pada Pak Ganjar sudah menghidupi anak cucu saya sampai gitu. Akan bisa berubah nggak ketika kekuasaan tertinggi itu ada di seorang Ganjar Pranowo misalnya? Apakah kekuasaan bisa mengubah keluarga ini? Emang apa yang berbeda, Mbak? Sekarang kan juga to some extent punya kekuasaan kan, pernah punya kekuasaan. Apa yang beda dari itu? Nggak ada, gitu loh. Jadi ya sama aja gitu. Ya? Asik kan? Beban saya tidak terlalu tinggi. Hari ini dia sudah ikut aktif, bantu-bantu ayahnya. Pesan saya satu, hati-hati akan banyak orang datang. Masuk lewat anak, masuk lewat istri. That's it. Hati-hati dan jangan sentuh soal cerita uang dan kenikmatan. Fokus saja pada bagaimana ikut berpartisipasi dan mengenal politik. Kekuasaan itu bisa mengubah orang. Bisa mengubah. Iya. Ya, ketika semua orang melihat sebagai, wah ini the most powerful family, let's say. Wah itu mereka banyak sekali yang akan masuk dengan cara apapun. Sebagai misalnya pengalaman sebagai istri gubernur, Mbak Atiko ya, tidak melihat bagaimana menghindari godaan itu. Saya orangnya to the point banget ya. Jadi mungkin awal-awal orang juga pada kaget. Ketika Mas Ganjar baru dilantik itu ada yang mulai nitip masalah jabatan. Terus langsung saya bilang, saya itu bukan baper zakat. Baper zakat itu yang ini loh ya, apa? Memverifikasi, nyeleksi. Saya itu bukan baper zakat. Saya ketua tim penggerak PKK. Urusan saya adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada lagi yang nitip masalah lelang apa proyek. Terus saya bilang, saya bukan panitia lelang. Jadi mungkin tersinggung, tetapi saya mengatakan dari awal seperti itu. Jadi udah begitu seperti itu nggak ada yang berani lagi, nggak ada yang berani. Ketika kita dari itu kecil juga sikap ya, itu prinsip. Dari kecil juga kami didik untuk berani berkata tidak. Berani berkata tidak. Mungkin caranya ya, saya juga... Tidak untuk apa nih, Mbak? Ketika memang itu tidak sesuai. Jadi jangan pernah karena pekewuh itu ya, nanti kita mulai main-main seperti itu. Awalnya mungkin karena nggak enak, karena mungkin teman atau saudara. Tetapi sekali kita itu mungkin melenceng, itu akan sulit. Jadi kalau menurut kami ini kan punya saling memiliki ya. Saling memiliki, ini adalah bagian dari bagaimana kita saling meluruskan agar tetap on the track. Seperti tadi Mbak Rosi bilang, itu kan godaannya besar. Ya, godaannya akan luar biasa. Nah, kita punya saling memiliki, alam bisa meluruskan Bunda bisa meluruskan alam, dan Mas Ganjar seperti itu. Jadi eksekutif, kita legislatifnya, Mbak. Check and balance. Kalau ada yang salah, hak angket. Jadi di rumah juga yang kita menjalankan fungsi itu. Wow, yang saya juga cukup terharu mendengar testimoninya Alam yang diputar di Jawa Tengah
bahwa selalu ada tempat untuk bersandar. Oh iya. Ya tetap jadi sosok ayah yang sekarang aja. Jangan pernah lupa juga ada aku sama bunda. Jangan sampai ayah cuma jadi tempat bersandar, tapi ayah juga punya tempat bersandar. Itu ditujukan ke ayah ya? Ya karena keluarga itu ekosistem, Mbak. Timbal balik. Jangan sampai hanya satu orang memberi yang lain menerima. Tapi semua itu harus saling. Dan nggak boleh orang itu merasa dia paling kuat, dia paling nggak butuh. Itu nggak bisa. Karena kita di keluarga itu saling membutuhkan. Ayah punya fokus apa, aku sama bunda support. Bunda mau ada fokus apa, aku sama ayah support. Begitu pula aku ada fokus apa, ayah bunda support. Itu aja, sebenarnya sesimpel itu. Padahal waktu Mas Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah dibully, Mas Ganjar tuh bilang, boleh hina saya, tapi jangan keluarga saya. Saya mesti memprotek keluarga saya. Keluarga saya melebihi dari seluruh jabatan dan harta. Lebih, Mbak. Maka saya sampaikan, yang punya jabatan publik saya. Maka istri saya sebagai ketua PKK nggak boleh ikut terlibat. Apalagi anak saya. Tentu dia belum masuk pada wilayah ini. Maka kemudian saya mesti memprotek dan saya akan bertanggung jawab atas keputusan politik saya. Dan anak istri saya tidak akan saya libatkan di situ. Dan dia tidak akan melibatkan diri. Tidak akan dilibatkan dalam keputusan-keputusan publik. Iya. Bahaya, Mbak. Selalu ada sisi gelap dari kekuasaan yang Mbak Oci sampaikan tadi. Masuk lewat anak, lewat istri, lewat saudara, lewat siapapun. Dan itu jamak kan terjadi. Ada evidence base-nya. Maka kita mencoba memprotek. Termasuk kemudian saya bicara. Nah, saya sudah gede. Kita bicara. Saya terus terang saja. Saya ceritakan, Mbak. Saya tidak pernah bercerita saya akan running presiden. Yang ada adalah semua membaca survei. Dan pada saat sebelum 21 April, saya ngomong berdua sama dia. Saya buka cerita rahasia dikit. Saya panggil dia. Tapi ngobrol berdua. Saya sampaikan, Lam, sekarang kita bicara antar laki-laki. Dewasa. Kayaknya ayah akan running presiden. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi itu bukan tujuan utama dari hidup ayah. Tujuan utamanya adalah kebahagiaan kita bertiga. Bukan itu. Tapi ini amanah publik yang kayaknya ayah akan ke sana sebelum 21 April. Jadi siap-siap. Kelak kemudian akan ada cerita A, B, C, D, E. Dan Alam boleh bersikap apapun pada soal itu. Ya, saya bangga. Dan dia kasih support gitu. Oke, good. Dia bilang gitu. Oke, good. Ya. Siapa yang minta izin ya? Karena beliau kayaknya ya, oke, good. Gayanya itu loh, oke, good. Asli kamu ngomong gitu? Ya kira-kira. Bagus. Ya, no other comment lah. Sebenarnya dia mau bilang, terus gue mau bilang apa ya Alam ya? Oh. Tapi kalau aku bicara, mesti bicara wow gitu. Enggak ya. Emang terus gue bisa bilang apa menurut lo? Masa kemudian bilang bercanda? Koreksi dikit, Bu Oci. Waktu yang obrolan aku sama Bapak, itu aku yang ngajak ngomong. Aku minta waktu ke ayah. Ya, bisa nggak ada waktu berdua? Mau ngobrol serius. Terus akhir-akhir ini baru dengar dari sahabat-sahabatnya Bapak itu. Waktu pertama kali saya ngomong soal itu, udah ketakutan dia. Takutnya saya bikin masalah. Masalah gitu. Ternyata saya kan ada lagi ngembangin e-sports. Nah, saya konsultasi terkait gimana-gimananya. Terus juga udah ada yang mulai mendekat. Gitu, saya juga konsultasi buat selektif. Baru saya akhirnya tanya soal ini. Terus Bapak jelasin sesuai yang tadi. Jadi kamu mau nanya, Pak, kira-kira what's going on gitu ya? Apakah ada plan untuk itu ke Pilpres gitu? Ya itu sebenarnya sedikit substansi di situnya, tapi payung besarnya lebih ke Bonding. iya fokusku sih. Bahwa ada rencana. Iya, karena rencana tersebut kurang lebih kan bersinggungan sama bukan bersinggungan ya, lebih ke ada residual effect
ke hal-hal yang mau aku lakukan kan. Kayak aku berarti harus lebih hati-hati atau apa. Jadi aku bisa langsung mengambil posisi gitu loh, sikap. Kalau misalkan emang seperti itu, ya aku harus menentukan sikap yang jelas gitu. Berarti nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalau misalkan aku masih belum tahu informasinya kan semua masih bola liar. Oke. Jadi aku juga nggak Ini tahu. hanya mau soal e-sport aja? E-sports dan mungkin fokusku ke depannya kayak misalkan. Ribet ya jadi anaknya Ganjar ya? Ya enggak sih Mbak, kalau misalkan punya pemikiran yang jauh kan harus gitu. Planning ke depan gitu. Anu aja Mbak, mencoba. Karena semua orang kan bilang, bapak gue gubernur, bentar lagi capres, opportunity itu akan ada di depan mata. Justru Itu malah lebih hati-hati. Mbak, itu justru yang dia omongkan ke saya. Dia tahu bahwa opportunity akan gede banget. Yang saya bangga pada dia adalah dia sampaikan itu. Ya, aku sekarang urus e-sport. Dan aku akan lakukan A, B, C, D, E. Aku akan bersinggungan dengan ini, itu. Gimana ya? Kita langsung kasih. Kamu mau kemana? Mau ke sana? Oke, kalau ke sana hati-hati. Umpama dukungan, kerjasama, support, sponsorship, dan sebagainya, berteman. Oke. Dan dia cerita, ya aku sama ini, oh yang ini jangan. supaya tidak ada konflik kepentingan. Iya. That's it. Itu yang mau saya sampaikan. Soal tadi udah akhirnya bakal calon presiden, buat Alam tuh good news atau bad news? It's a news.